Shalom. Siapa yang diberkati lewat penyembahan hari ini? Wow, semua ya. Thank you. Kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan dan aku mau bilang sama teman-teman semua di sini, Happy New Year. Kita mau sama-sama melangkah di tahun yang baru ini dengan pengharapan yang baru, dengan satu keyakinan yang baru. Amin. So, hari ini saya mau ambil satu tema, yaitu Rise and Shine. Bangkit dan menjadi terang. Bangkit dan muncul. Ya. Sebelumnya aku minta izin sama teman-teman ya, karena hari ini aku kasual banget. Sorry, Jakarta panas banget ya. Sombong banget. Tapi bener, saya kepanasan tadi. Anyway, ayat ini yang aku mau bahas buat teman-teman semuanya. Tolong next. Di Yesaya pasal 60. Ayatnya yang pertama. Tapi aku mau minta izin lagi. Aku baca langsung bahasa Indonesianya. Next. Bunyinya gini teman-teman. Bangkitlah dari depresi rohani menuju kehidupan baru. Bersinarlah, berseri-seri dengan kemuliaan dan kecemerlangan Tuhan. Karena terangmu telah datang dan kemuliaan dan kecemerlangan Tuhan telah terbit atasmu. Nah, satu tema ini teman-teman, bukan sesuatu hal yang kita pilih-pilih, ini temanya kayaknya bagus, ini temanya kayaknya cocok nih. Ini temanya kayaknya eye catching kalau kita lihat gitu ya. Enggak. Aku mau bilang enggak teman-teman. Ini adalah hasil doa di mana setiap kita mestinya setiap tahun tuh pasang teling buat nangkep apa yang jadi isi Tuhan. Dan di sini aku mau bagiin buat teman-teman, inilah message-nya. Satu kerinduan hatinya Tuhan tuh supaya apa? Kita bangkit. Kita muncul. Supaya apa? Terang Yesus yang ada di dalam diri kita. Itu cemerlang dan mempermuliakan siapa? Nama Tuhan. Amin. Kenapa? Kita ini udah depresi rohani loh. Apa sih depresi rohani? So buat teman-teman yang mungkin belum tahu, mungkin apa yang aku tahu juga belum banyak sih, tapi sedikit banyak ini. Pasal di dalam Yesaya ditulis adalah satu keresahan Tuhan tentang bangsa Israel yang tidak taat. Kehidupan bangsa Israel yang terus bikin Tuhan itu geram gitu teman-teman. Sampai akhirnya Tuhan ngasih satu janji, yaitu siapa? Yesus sendiri yang menjadi juru selamat. Nah, teman-teman mungkin tahu sedikit banyak. Bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Kita melihat jejaknya dari pertama, dari kakek buyutnya, Tuhan memilih bangsa ini teman-teman. Tuhan benar-benar bela penuh. Tuhan benar-benar sayang. Tuhan benar-benar bayar harga mahal. Dan apa yang terjadi? Selalu memiliki satu circle. Dia diampuni, mereka diangkat, mereka dipulihkan, mereka diberkati, dan terus apa? Jatuh. Betul gak? Terus Tuhan pilih lagi nih orang-orang yang diurapi. Buat apa? Ngangkat lagi bangsa Israel yang jatuh. Ayo, naik lagi, diampuni, diterima, dipulihkan, ditebus. Mahal harganya. Dikasih janji, diberkati, dikasih tempat yang enak. Jadinya apa? Tidak taat, jatuh lagi. Dan terus terulang-ulang menjadi satu circle. Nah, siapa yang merasa tahun-tahun ini yang kita lewati mirip kayak bangsa Israel selain aku? Wih, saya punya teman. Kirain gue doang. Ya,
menyadari teman-teman, waktu demi waktu yang dilewati, iya ya. Kisahnya bangsa Israel itu mirip apa yang kita alami. Artinya apa? Kita sebenarnya di sini mengalami satu depresi rohani. Kita tahu kebenaran, kita udah diselamatin, kita udah disayang, kita udah diterima, kita udah dikasih tempat yang enak, kita dikasih janji masa depan yang begitu indah. Tapi apa? Selalu kita jatuh. Dan perhatikan, saat teman-teman lagi gak setia, saat teman-teman lagi jatuh, berapa kali coba Tuhan membuktikan kesetiaannya? Coba ingat-ingat. Saat teman-teman lagi gak perform, saat teman-teman mungkin lagi ngejauh, saat teman-teman mungkin lagi melakukan dosa sekalipun. Coba lihat. Pernah gak Tuhan ninggalin kita semuanya? Yang ada apa? Dia buktiin. Hey, gue masih sayang. Apapun keadaanmu. Tapi masalahnya gini teman-teman. Mau berapa lama kita kayak gini? Betul gak? Setiap akhir tahun di dalam doaku apa? Tuhan, sorry, tahun ini masih banyak bikin kesalahan. Sorry, tahun ini masih banyak kegagalan. Sorry, tahun ini masih bikin hatimu sedih karena apa? Protes, ngeluh. Bahkan apa? Nuntut Tuhan. Itu yang gue alamin, serius. Tapi apa teman-teman? Tuhan tetap pegang loh. Tapi itu tadi, yang menjadi refleksi kita, yang menjadi satu perenungan kita teman-teman. Mau berapa lama lagi kita kayak gini terus? Kita punya circle yang terus menerus sama. Oke, mungkin ke depan kita bakal akan jatuh lagi. Aku gak doain sih, tapi itulah tabiat daging kita. Tapi at least teman-teman, kita ngerubah yuk. Dari yang jatuhnya 10, kita rubah jatuhnya jadi 2. Amin. Karena apa? Kasih yang Tuhan sudah berikan, yang sudah buktiin sama kita semua. Yuk, apa iya kita mau gini terus? Amin. Nah, pesan yang aku mau sampaikan buat teman-teman semua enggak cuma hanya ini. Ini adalah satu, kalau aku bilang satu titik balik buat teman-teman itu nangkep hatinya Tuhan. Dan ngejalanin panggilan Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan itu sangat mengasihi kita? Coba renungin. Apa alasannya? Ya karena Allah mengasihi. Betul, gue tahu. Tapi gini loh teman-teman. Kalau kalian ngasih sesuatu yang mahal, karena apa? Yang dibayar lebih mahal. Betul gak? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Bayar kita dengan darahnya yang mahal. Bukan untuk sesuatu hal yang apa teman-teman? Sesuatu yang sia-sia, bukan. Tapi sesuatu yang mahal. Nah sering sekali gini, kita nggak bisa bangkit, kita nggak jadi terang. Sinarnya Tuhan redup, karena apa? Kita ngumpet. Bah. Kita ngumpet. Setiap kali Tuhan tunjuk, John, lo di mana John? Oh di situ. Gak mungkin lah John gak kelihatan segede itu. Tapi segede kita apapun teman-teman. Dimanapun kita ngumpet, pasti Tuhan tuh tahu. Tahu kisahnya Adam Hawa ya. Ketika mereka berbuat salah, Tuhan panggil namanya. Hei, bro, di mana? Emang Tuhan gak tahu? Ya enggak lah. Tuhan pasti tahu. Kenapa Tuhan perlu nanya?
Enggak nanya, tapi ngasih tahu. Sorry guys, transfer kalian. Ya, kenapa Tuhan nanya? Karena Tuhan butuh konfirmasi, butuh pengakuan. Ini loh aku Tuhan, aku lagi jatuh. Ini aku Tuhan. Nah teman-teman, yuk tahun 2023 kita bangkit. Muncul. Jangan ngumpet terus. Ngumpetnya di mana? Salah satu yang paling besar alasannya apa? Inti. Rasa tidak aman. Kita masih bermasalah tentang identitas. Kita masih masalah tentang self-image. Meskipun kita pernah bahas itu udah dari tahun-tahun kapan teman-teman. Tapi jujur, apakah hari ini identitas kita benar-benar yes. Kita berdiri teguh di dalam identitas kita yang baru sekarang? Satu hal yang harus kita deal dalam waktu dekat ini teman-teman. Kalau enggak apa? Penyesalan demi penyesalan. Itu akan terus menghantui kita. Dan kalau kita udah jatuh ke dalam penyesalan, rasanya seperti apa sih? Geleh banget ya. Kayak, gak enak banget, gak nyaman banget. Ya. Oke, next. Aku mau cerita tentang kisah perumpamaan tentang talenta ini teman-teman. Ayatnya lumayan banyak, aku baca secara cepat di sini. Oke. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang kedua ya. Ayat 14. Oke. Sorry tulisannya salah, benar. Tadi Matius pasal 5 ya, ayat 14. Salah lagi. Tolong dibantu teman-teman tentang perumpamaan talenta. Yuk, siapa yang sudah ketemu bantu aku. Betul ya, Matius 25 ya. Aku pun sampai sekarang kadang-kadang gak yakin seperti ini loh. Sih. 25, Matius pasal 25. Ayat 14. Yuk, aku bacain ya secara cepat. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, yang menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia dan hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil.
Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ap dan kertak gigi. Perumpamaan tentang talenta ini teman-teman, kita sering dengar, kita sering baca bahkan. Betul ya? Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tapi dari pasal ini teman-teman kita bisa lihat, yang dikasih banyak malah dilipat gandakan. Tapi yang dikasih 1 malah disimpan. Jujur, aku bertanya-tanya di ayat yang ini nih. Dikatakan gini teman-teman. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Terus ayat 26. Aku loncat ya. Dikatakan gini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Oh bertanya-tanya gini, kenapa dikatakan jahat? Karena gini teman, talenta itu kan di era ini, kitab ditulis. Talenta itu adalah uang. Yang mana talenta ini punya nilai, punya harga. Nangkep ya? Jadi kalau kita nggak nerima, kita nggak lipat gandakan. Dibilang apa? Jahat. Karena apa? Tuhannya udah ngasih sesuatu yang bernilai. Coba slide-nya di next. Nah kita temukan 2. Yang pertama gini. 1, ada yang menggandakan talenta. Ya, golongan ini dikatakan apa? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Terus 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang merespon. Golongan orang yang sadar bahwa oke, gue dititipin sesuatu yang bernilai, gue harus jaga baik-baik, tapi bukan berarti diumpetin. Gue dikasih sesuatu yang bernilai, gue harus gandain. Akhirnya apa? Dapat reward. Golongan yang kedua, next.
Orang yang menyembunyikan talenta. Ini ngenes banget. Tahu ya ngenes, sedih banget. Sengsara banget. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Aku mau bahas di sini teman-teman. Sering sekali orang yang punya salah pandang, sering sekali orang yang memiliki pemikiran yang salah, selalu kuat di dalam apa? Asumsinya. Ya. Salah berpikir. Bahkan ayat 26 dikatakan apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Sampai akhirnya apa? Si tuannya bilang, nih, ini kan kalau bilang gue jahat. Bukan berarti sebenarnya Tuhan itu jahat loh, enggak. Tapi karena salah pandang si orang yang dikasih satu itu, puas loh ngatain gue jahat. Digituin sekalian. Artinya apa? Gini, setiap pribadi kita teman-teman itu dikasih satu nilai yang mahal dari pribadi Tuhan yang ada di dalam diri kita, amin. Nah selain itu ada di dalam kita itu adalah talenta atau skill atau titipan Tuhan. Setiap kita. Jadi di sini nggak ada satupun yang dilahirkan di bumi ini satu kegagalan. Dilahirkan di bumi ini karena apa? Useless. Oh, kalau kita tidak di dalam Tuhan, ya kita akan useless. Tapi gue mau bilang sama teman-teman semua yang di sini, siapapun kalian, apapun yang kalian telah lakukan, kalian tetap bernilai dan berharga di mata Tuhan. Amin. Tapi please, gandakan talenta itu. Sering sekali kita itu gak yakin, bener gak? Ketika diminta, oke, kamu main keyboard ya, oke kamu nanti yang worship ya. Oke kamu nanti yang singer ya, WL ya, apapun itu teman-teman. Atau bahkan yang sederhana, kamu nanti yang doa, jangan. Bener gak? Aku mau tanya sama teman-teman semuanya. Apa sih alasannya kita nolak ketika kita ditunjuk untuk berdoa atau kita disuruh WL dan lain sebagainya? Alasannya apa? Takut omongan orang. Takut dinilai. Betul gak? Enggak nanti kalau gue berdoa belepotan gue malu. Enggak jangan gue nanti kalau salah ngomong gue malu. Tahu nggak teman-teman? Aku pun berdiri di sini sering sekali loh masih banyak kegagalannya, kesalahannya. Kadang nggak perform, ya. Dan terlebih lagi jujur kata gini. Ketika aku ditempatkan dalam satu pelayanan dengan orang-orang yang mungkin lebih senior dari aku, udah mungkin puluhan tahun lebih dulu melayani dari aku. Emang gak jiper? Jiper, takut. Gue selalu bilang, gue ini siapa sih? Gue hari ini masih mending, gue udah married. Kasihan deh loh. Sorry. Bayangin gue belum married waktu itu tapi udah ketemu orang-orang yang dilayani yang udah apa? Udah dewasa, orang tua, bahkan udah punya anak, bahkan yang dilayani itu punya anak umurnya udah kayak aku gitu. Coba, aduh. Kalau ada kantong Doraemon gue pengen pergi. Pernah sekali momen teman-teman, gue melayani satu kantor di satu kantor ya. Di sana banyak hamba-hamba Tuhan gitu, ada penginjil, ada gembala gitu ya. Gue bener-bener takut. Yang gue lakuin apa? Setiap kali mau melayani, gue berbahasa roh, 1 jam minimal. Ora masikirator ya bagia ramasur, ora mayan terus. Dan akhirnya apa?
gue berapi-api. Tapi satu titik gini, gue mau berapa lama kayak gini? Ini sebenarnya gue takut. Takut apa? Takut dinilai, takut dikatain. Ah ini mas siapa baru anak kemarin sore anak bawang, ini nggak taunya apa, nggak sekolah teologi dan lain sebagainya, apalagi belum merit. Gue takut itu. Tapi saat Tuhan nangkep, aku di tahun 2010, Tuhan cuma bilang gini, kemanapun kamu pergi aku menyertai engkau. Tuhan tapi kan tutup mulut. Kalau engkau harus ke sana, jalan. So teman-teman di sini, sering sekali kita itu tadi loh, ngumpet. Oh, kelihatannya. Sering kita tuh ngumpet. Ngumpetnya di mana? Gambar diri kita yang belum pulih, identitas yang kita pulih. Kita membangun satu hal untuk apa? Sembunyi. Padahal Tuhan udah bayar. Kita tuh sering umpet-umpetan, petak umpet sama Tuhan, tahu gak? Iya sih Tuhan kadang-kadang memang main-main gitu loh. Tapi Tuhan jangan dimain-mainin. Keren. Oke, next. Nah, kabar apa coba? Sepeda. Rumah yang direnovasi. Enggak, bukan rumah gua, bukan rumah Yesus kan, belum. Gini, aku kasih satu gambaran gini teman-teman. Proses renovasi itu sesuatu proses yang sebenarnya ribet, tahu nggak? Buat pemborong, buat kontraktor, bahkan buat si arsitek. Kenapa? Karena bangunnya udah ada. Mau dirubah ke bangunan yang, di sini ada arsitek makanya dia gini-gini. Ya, pusing. Bener gak bro? Apalagi minta gini, saya minta dari bangunan lama dibuat minimalis. Bangunan lama, bangunan kuno dibuat modern. Pusing banget itu. Yang gambar puyeng, yang bangun pun juga puyeng. Kenapa alasannya? Karena si kontraktor, si arsitek membangun sesuatu yang udah ada. Sama nih gambarnya buat teman-teman yang di multimedia. Lo disuruh ngerevisi satu gambar, lo disuruh ngedit satu video. Gimana Al? Sampai. Itu kayak sesuatu yang males banget gitu, bener gak sih? Nah cuman kabar baiknya gini teman-teman, next. Kita ini ciptaan baru, amin. Kita itu gak direnov sama Tuhan. Ya. Betul sih kelihatannya kayak dirubah gitu ya, tapi gini loh. Di dalam roh kita itu udah diperbaiki, semua kita itu dikasih dengan sesuatu yang baru. Coba bahasa Indonesianya tolong ditampilin. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah di terjemahan tadi teman-teman, wait. Aku bacain ya, bahasa Indonesia gini. Coba naik lagi di Amplified Bible. Oleh karena itu siapa yang ada di dalam Kristus yaitu dicangkokkan. Aku senang banget baca ini. Dicangkokkan, dipersatukan dengan dia oleh iman kepada dia sebagai juru selamat. Dia adalah ciptaan baru. Dilahirkan kembali dan diperbarui oleh Roh Kudus. Hal-hal lama, kondisi moral dan spiritual sebelumnya telah berlalu. Lihatlah hal-hal baru telah datang karena kebangkitan spiritual membawa kehidupan baru. So aku mau ajak teman-teman untuk pegang kebenarannya bahwa kita ini adalah ciptaan baru, manusia baru. Amin. Yang lama harus berlalu. Kalau teman-teman cuma belajar hal-hal moralitas,
Oh caranya kita menghargai orang tuh kayak apa. Dan kita harus belajar 3 kata sakti ya. Apa? Sorry, tolong, gini-gini. Maaf, tolong, terima kasih. Ya. Baik gak? Baik, itu baik. Tapi kalau kita cuma dilatih dalam hal luaran tapi gak diganti dalamnya teman-teman. Percuma, percaya deh. Kayak itu tadi, di renov doang. Lebih baik kalau orang kontraktor itu tadi atau arsitek membangun dari sesuatu yang apa? Dari nol. Dari tanah yang rata. Betul gak? Itu sebenarnya sudah dilakukan sama Tuhan Yesus loh buat kita semua. Amin. Hidupi kebenarannya. Perkatakan terus di dalam diri kalian. Bahwa kita adalah ciptaan baru, kita adalah manusia baru. Oke, next. Nah, sedikit teman-teman. Aku gak baca ayatnya, tolong nanti baca sendiri. Kisahnya Daud, menarik di ayat ini. Aku pangkas di sini. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Teman-teman, ayat ini ditulis Daud itu belum berperang. Yang namanya pahlawan itu pasti udah ngelakuin sesuatu yang kelihatan. Betul gak? Tapi ini lucu loh. Samuel ngeliat Daud, ini pahlawan yang gagah perkasa. Next. Itu juga terjadi dalam kisahnya Gideon. Di Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon belum ngapa-ngapain. Gideon masih apa? Di ladang saat itu. Tapi malaikat Tuhan udah bilang sama Gideon apa? Pahlawan yang gagah berani. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang? Next, Matius 5. Ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, dia ngomong gini, ayat 13 ya. Kamu adalah garam dunia. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Tuhan Yesus ini waktu dia khotbah di bukit, dia khotbahin siapa coba? Orang-orang yang belum kenal dia. Bahkan orang-orang yang belum ditebus loh. Karena apa? Tuhan Yesus masih hidup. Tapi apa yang Tuhan ngomongin? Coba. Identitas. So aku mau bilang sama teman-teman, capek untuk memotivasi diri buat gue harus lebih baik tahun ini, gue harus begini, gue harus begini. Ya mungkin 2 bulan, 3 bulan oke. Tapi mau berapa lama kita bisa ngejaga itu dan akhirnya capek jatuh lagi. Nanti ujungnya di akhir tahun datang sama Tuhan nyesel lagi. Ya Tuhan, gue masih banyak kegagalan dan lain sebagainya. Karena apa? Identitas kita belum pulih. Next. So kalau kita bicara tentang kapasitas dan talenta teman-teman, ada kaitannya tentang apa? Identitas. Karena identitas kita belum pulih, kita jadi sering gak yakin sama diri kita. Kita ragu. Nah 2 dampaknya itu ini. 1, either kita gak yakin sama kita sok yakin. Betul? Kepedean. Oh gue bisa, gue aja yang lakuin gitu. Tapi ketika dilakuin zong. Karena apa? Kita pakai topeng. Kita gak jadi diri kita sama seperti yang Tuhan mau. Ya. Next. Gue mau balik ke kisahnya Gideon ini teman-teman. 12, aku mau bacain. Perhatikan gini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. So, saat kita gak yakin tentang diri kita, saat teman-teman lagi gak yakin sama diri teman-teman semua,
Tuhan tuh melihat dirimu yang paling dalam di hadapan Dia. Dan Dia melihat masa depan kita. Amin. Jadi kalau ada di hati kalian ngomong, kamu tuh bernilai loh. Kamu tuh aku mau jadiin sesuatu yang besar loh, orang yang besar loh. Enggak Tuhan, aku siapa? Oh, enggak ada lagi gitu ya. Mulai kita mendarat dalam identitas kita, teman-teman. Yang kedua, saat kita nggak tahu apa yang harus kita kerjain, saat kita bingung mulainya dari mana, Tuhan sertai dan mampukan. Kadang gitu ya, kalau ditunjuk, oke, ya kamu jadi pembicara ya. Hah? Kok mulai dari mana? Gue gak punya pengalaman. Firman aja gue belum baca dari Kejadian sampai Wahyu. Gue selalu buka ayat random. Gak salah sih. Tetap baca ya. Kita sering gak yakin teman-teman. Tapi Tuhan ngomong apa di dalam kisahnya Gideon? Ayat 16 dikatakan gini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. So kalau teman-teman lagi ditunjuk sama Tuhan, melalui mungkin orang-orang sekeliling kalian, mungkin melalui komunitas kalian, atau mungkin dari tempat pekerjaan kalian, so lu bilang gini, ini bukan kalian, Tuhan. Pernah gak sih kita, bahkan sering ya kita ngomong Tuhan jangan aku deh, aku gak yakin. Aku gak yakin sama diriku, iya. Kata Tuhan, aku percaya itu. Kamu jangan yakin sama dirimu, tapi yakin sama diriku, sama Tuhan. Saat kita mau memulai dari mana, beri dirimu menjadi persembahan. Dan mulai tanggalkan berhala-berhala kita. Berhala-berhala hati kita, teman-teman. Ayat 25 di Hakim-Hakim yang sama, di Hakim-Hakim 6. Ayat 25 ngomong gini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah. Yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Terus setelah itu apa? Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu. Dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Jadi yang menghambat kita selama ini teman-teman, yang membuat kita itu gak yakin sama diri kita. Selain identitas, masalah terbesarnya adalah apa? Berhala hati. Suatu saat kita akan bahas ya, secara detail. Tapi salah satu berhala hati kita itu apa sih teman-teman? Kenyamanan. Siapa di sini yang kadang-kadang kalau udah digeser sama friendshipnya, di komselnya lah, di blend atau di apa gitu, udah kamu pindah ke sana ya. Jangan dah aku sama ini deh. Coba di sini kalau udah saya bilang, oke teman-teman, yuk cari teman-teman di sekitar kalian minimal 3. Yang kalian cari siapa? Pasti yang kita kenal, betul gak? Terus siapa yang ngerasa kayak, jangan dong aku jangan dipisahin sama ini gitu. Gue udah cocok, gue bestie sama dia. Ah yalah. Sering sekali itu yang nyangkut di hati kita teman-teman. Bahkan saat proses terjadi Tuhan mau crack diri kita, Tuhan mau lepasin kita. Tuhan mau angkat dari tempat persembunyian, kita protes Tuhan, wah Tuhan kenapa? Dan selalu proses Tuhan gagal karena apa? Kenyamanan kita. Gue kalau boleh nyaman hari ini pulang, gue gak di sini. Gue udah bangun pagi-pagi. Sebelum ke sini nyetir dari Bandung. Ngantuk-ngantuk. Fisik masih rada capek, jujur.
Kenapa? Seharian kemarin meeting dari pagi, udah on the way, udah perjalanan dari Jakarta ke Bandung pagi, terus meeting sampai malam. Materi ini belum jadi, pusing gak? Tapi waktu aku mandi bilang lagi, Tuhan lanjutin, it's okay. Kau mau bangkit. Kalau gue bisa, bukan dengan kekuatan gue. Kalau gue mau, bukan karena kemauanku. Kalau gue bisa, bukan karena gue. So buat teman-teman semuanya, saat lingkunganmu mengangkatmu, itu bukan motivasimu yang salah. Tapi itu Tuhan yang memilihmu. Cukup apa? Just say yes. Nanti gak tahu gimana, udah Tuhan yang sertai. Amin. Saat kamu merasa selalu dapat bagian terus-menerus, terus-terusan. Sering ya kita bilang, gue lagi. Emang yang lain kemana? Sering kita gitu ya. Saat itulah kamu sedang memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Kamu dipercaya Tuhan. Orang dipercaya itu memang gak enak sih. Betul gak? Kita akan terus dapat bagian. Tapi mulai sadar ya. Ketika kita ngelakuin itu, Tuhan yang dipermuliakan. Oke. Gue minta waktu 5-10 menit. 5 menit deh. Gue tutup ayat ini, Yohanes 17 ayat 22-24, tolong ya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. 2, 3. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada. Perhatikan teman-teman. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. So, bukan tentang kita lagi. Kalau kita ngumpet pun, please, bukan tentang kita lagi. Kalau enggak apa teman-teman, kayak tadi loh. Dikasih kepercayaan talenta, 1 diumpetin. Sorry yang gue mau bilang, sesat kita. Beneran sesat, sesat apa? Sesat cara berpikir kita. Gue pernah bilang ke salah satu orang. Dari responnya, dari ngomongnya. Gue bilang sama satu orang ini. Lo tuh sesat. Sesatnya bukan karena pengajaran, bukan karena. Enggak, pola pikirnya sesat. Salah. Itulah kalau kita apa? Kita ngumpet terus. Dan ujungnya teman-teman, kalau hari penghakiman itu datang. Dan tahu gak? Aku baru tadi pagi tuh nemuin. Perumpamaan talenta itu digabungin satu pasal dengan apa? 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Dan akhir zaman. Ngeri ya. Artinya apa? Jangan sampai kita menyesal. Karena penyesalan gak ada solusinya. Obatnya ada. Obatnya apa? Kita ngeresponnya yang benar supaya kita gak jatuh dalam penyesalan lagi. Amin. So aku mau ajak teman-teman yang main musik sama worship. Tapi aku mau tutup satu quote. Gini. Next. Terus ya. Hiduplah di luar batas yang menjadi pemikiranmu. Hidupi kebenaran, bukan keterbatasan. Lampaui limit penilaianmu tentang dirimu. Pakailah identitas baru yang memuliakan nama Tuhanmu. Aku ajak teman-teman semua di sini ambil waktu, ambil momen. Kita mau merenung sejenak sambil kita mau worship. Sekali lagi minta tolong dari ref aja ya. Ambil satu keputusan siang hari ini teman-teman. Buat apa? Tuhan, ini aku. Aku mau bangkit.
Aku gak mau ngumpet lagi. Meskipun aku masih memandang diriku mungkin gak layak. Masih banyak kegagalan, masih banyak salah sana sini. Tapi aku mau say yes Tuhan. Bukan tentang aku. Tapi biar namamu dipermuliakan. Yuk, aku ajak teman-teman dalam posisi berdoa. Nanti biar tim WL, worship, iringin kalian dengan penyembahan. Ambil momen ini buat benar-benar dari hati bilang, Tuhan, mau sekali lagi. Aku mau ngerespon pribadimu. Aku mau lepasin berhala-berhala hatiku. Dan paling utama dan terutama adalah berhala kenyamanan. Mungkin hari-hari ini aku takut kalau ketemu orang baru. Aku gak tahu apa yang harus aku mulai ketika aku dikasih tugas yang baru. Kalau teman-teman berada dalam posisi itu, Tuhan, Engkau yang menyertai aku. Engkau yang memampukan aku. Bukan tentang aku Tuhan. Tapi biar Engkau dipermuliakan. Yuk. Pribadi lepas pribadi. Mungkin kau lihat kanan kiri kalian. Ngomong aja di hati kalian sama Tuhan. Enough. Cukup Tuhan, cukup. Aku gak mau ngumpet. Biar kasih-Mu sekarang memulihkan setiap kami. Hadirat dan pengurapan-Mu turun. Untuk bahwa kami bangkit. Dan kami cemerlang. Memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Teman-teman boleh sambil sama-sama kita nyembah. Tapi biar itu muncul dari hati kalian.
kami Tuhan. Kami mau berserah, kami mau percaya. Terima kasih firman-Mu hari ini sudah melepaskan kami. Betul-betul sudah memerdekakan kami dari setiap insecurity kami, dari setiap topeng yang kami pakai. Bahkan luka-luka dalam masa lalu kami, Kau sudah sembuhkan. Kau jadikan kami pribadi yang layak di hadapan-Mu, pribadi yang mahal di hadapan-Mu, karena pribadi-Mu ada di dalam diri kami. Tuhan, tahun ini 2023, kami mau menjadi pribadi yang baru. Karena kami adalah ciptaan baru. Kami adalah manusia baru. Kami adalah perbuatan tangan-Mu. Engkau jadikan kami untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Biarlah tahun ini bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau Tuhan. Dan setiap apa yang sudah Engkau perhadapkan dengan kami mau belajar untuk say yes. Meskipun kami gak tahu apa yang harus kami mulai. Meskipun kami gak tahu nanti orang nilai kami apa. Tapi Tuhan, semuanya biar tentang Engkau. Mari Tuhan, turun, urapi, lepaskan, merdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pribadi yang layak, Kau pribadi yang mahal. Tuhan sudah memilih-Mu. Jadilah bejana tempat kehadiran Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan dimanapun kalian berada. Thank you Tuhan. Thank you Roh Kudus. Thank you Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.